lagi bersama saya Ricardo Tolwala di channel RTC. Pada kesempatan ini saya mau membagikan pengetahuan soal sistem kepartaian. Teman-teman, sistem kepartaian itu adalah pola interaksi antara beberapa partai di dalam sebuah sistem politik. Sebetulnya banyak para ilmuwan politik yang berbicara dan memiliki pandangan dan opini tersendiri, memiliki teori tersendiri soal sistem kepartaian ini. Namun kali ini saya cukup membahas soal salah satu ilmuwan yang namanya Maurice Duverger. Saya akan membahas penjelasan teori Maurice Duverger soal sistem kepartaian. Menurut Maurice Duverger, sistem kepartaian didasarkan pada jumlah partai politik di dalam sebuah negara. Jadi menurut dia ada 3 sistem kepartaian. Yang pertama, sistem kepartaian tunggal. Yang kedua, sistem bipartai. Dan yang ketiga, sistem multipartai. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal memiliki 2 pengertian. Yang pertama, di dalam sebuah negara hanya ada satu partai. Dan yang kedua, di dalam sebuah negara ada satu partai yang paling dominan dan beberapa partai lain hanya sebagai partai pelengkap atau partai penghibur. Jadi setiap kali kompetisi dalam pemilihan umum hanya partai dominan saja yang selalu memenangkan pemilihan umum. Nah, baik teman-teman, soal nama sistem partai tunggal ini sebetulnya sempat diperdebatkan oleh para akademisi dan para ilmuwan politik lain. Karena sistem partai tunggal sebetulnya mencerminkan sebuah keadaan yang menyangkalkan ketunggalan. Karena kita tahu bahwa kalau namanya sistem berarti dia terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam sistem kepartaian tunggal justru ini dipakai. Istilah ini dipakai walaupun terdapat banyak perbedaan dan perdebatan. Namun ini sudah terlanjur dipakai ke dalam sebuah negara yang benar-benar hanya satu partai, maupun di dalam sebuah negara yang satu partai dominan dan partai yang lain merupakan partai. Nah, negara manakah yang mempraktikkan sistem partai tunggal ini? Negara yang mempraktikkan sistem partai tunggal ini adalah negara-negara di Afrika, juga Kuba, China, dan Uni Soviet ketika masih eksis. Justru Uni Soviet merupakan satu-satu negara yang sukses mempraktikkan sistem kepartaian tunggal ini. Dengan partai komunisnya, mereka berhasil membatasi pergerakan-pergerakan partai lainnya. Sebab jika munculnya partai yang lain, maka dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara Uni Soviet. Nah, baik teman-teman, di dalam sistem kepartaian tunggal ini tidak akan ada persaingan atau kompetisi di dalam partai-partai, karena hanya satu partai yang dominan, mendominasi segala pertarungan itu. Namun negara yang memiliki sistem kepartaian seperti ini cenderung fasis, cenderung absolut. Baik, pada awal pasca penjajahan Belanda di Indonesia, Soekarno pernah mengusulkan bahwa Indonesia sebaiknya menggunakan sistem kepartaian tunggal. Namun ide Soekarno waktu itu, usulan Soekarno waktu itu ditolak oleh banyak khalayak karena mereka berpikir bahwa apabila Indonesia menerapkan sistem partai tunggal, maka Indonesia bisa jadi akan mengarah kepada negara fasis. Baik teman-teman, mari kita melangkah yang kedua, yaitu sistem bipartai. Sistem bipartai dalam ilmu politik merupakan 2 partai yang berada di dalam sebuah negara. Ada juga pengertian lain bahwa sistem bipartai ini adalah 2 partai yang dominan yang juga ada di dalam sebuah negara yang juga dilengkapi oleh partai-partai kecil yang lainnya. Menurut Maurice Duverger, dia katakan bahwa yang lebih cocok adalah satu negara hanya ada 2 partai. Namun tidak terlepas dari itu bahwa di dalam sebuah negara ada 2 partai dan partai-partai lainnya sebagai pelengkap. 2 partai itulah yang selalu mendominasi segala macam aktivitas politik ketika menjelang pemilihan umum. Nah, apabila salah satunya memenangkan pemilihan umum, maka sang pemenang akan menjalankan roda pemerintahan, dan yang menjadi pecundang dalam pemilihan umum
dia akan bertindak sebagai partai oposisi yang bertugas mengontrol jalan kinerjanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan oleh partai pemenang pemilu. Nah, pertanyaanlah, bagaimana posisi partai-partai pelengkap yang lain, partai-partai hiburan yang lain? Partai-partai pelengkap yang tidak memiliki kekuasaan di dalam sebuah sistem politik itu, mereka ada dan memiliki peran apabila dua partai yang dominan tadi memiliki selisih perolehan suara yang sangat sedikit. Mengapa demikian? Begini, karena ketika dua partai dominan tadi memiliki jumlah suara yang sangat berselisihan yang sangat sedikit dalam sebuah pemilihan umum, maka kedua partai dominan tadi akan mencari partai-partai pelengkap tadi untuk membangun koalisi. Nah, ketika membangun koalisi itulah kesempatan bagi partai-partai kecil untuk menaikkan pamornya, untuk menaikkan elektabilitasnya, untuk memberikan bahwa mereka sebetulnya memiliki kekuatan. Negara manakah yang menerapkan sistem bipartai ini? Ada Inggris, ada Amerika, ada Filipina, ada New Zealand. Nah, negara-negara seperti inilah yang mempraktikkan bipartai. Dan Inggris dikatakan sebagai negara yang paling sukses menerapkan sistem bipartai. Nah, baik teman-teman, dulu pada tahun 1968 Indonesia pernah diusulkan untuk melepaskan sistem multipartai dan menggantikannya dengan sistem bipartai. Namun, lagi-lagi usulan itu dimentahkan karena dengan alasan bahwa Indonesia tidak layak menggunakan bipartai. Karena Indonesia harus menggunakan multipartai karena latar belakang Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari budaya, suku bangsa, etnis, ras, dan banyak macam. Baik teman-teman, maka kemudian usulan itu dibatalkan. Sekarang kita melangkah yang berikut adalah sistem multipartai. Sistem multipartai sesungguhnya merupakan gabungan antara beberapa partai yang juga memiliki peran yang dominan di dalam sebuah negara. Jadi dalam sebuah negara ada beberapa partai politik yang sama-sama dominan. Nah, ini akan menimbulkan sebuah kompetisi yang sangat keras. Memang alam demokrasinya sangat kental, namun ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah tidak ada partai yang benar-benar menjadi oposisi. Karena ketika partai tersebut memenangkan pemilihan umum, salah satu partai memenangkan pemilihan umum, maka otomatis partai itu akan mencari koalisi dan membangun koalisi. Partai-partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan, maka mereka akan memiliki posisi sebagai oposisi, namun itu tidak bertahan karena sewaktu-waktu apabila partai pemenang pemilihan umum tadi bernegosiasi dan memanggil bergabung ke dalam koalisi, maka dengan sendirinya peran oposisi, peran kontrol terhadap sebuah kebijakan itu dengan sendirinya akan melemah. Negara-negara yang mempraktikkan sistem multipartai ini sangat banyak. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Belanda, Prancis, dan beberapa banyak sekali negara yang mempraktikkan sistem multipartai. Baik teman, demikian penjelasan singkat saya tentang sistem kepartaian menurut Maurice Duverger. Terima kasih sudah berkunjung ke channel RPJ. Jangan lupa selalu kunjungi dan dapatkan pengetahuan update dari channel ini. Sampai jumpa.